Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tri Muhartini yang akan menjadi MC untuk pertemuan sore kita hari ini. Judul kegiatan kita hari ini adalah Logistik Vaksin COVID-19 untuk Studi Kasus di Inggris. Dengan topik ini, kita akan mendiskusikan tentang logistik vaksin COVID-19 terkait penyimpanan dan pendistribusiannya, yang dimana kita akan belajar dari pengalaman di Inggris. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu telah ketahui bahwa topik ini juga sedang menjadi perhatian publik di Indonesia, karena berita terbaru bahwa pemerintah Indonesia sudah mulai mempersiapkan vaksin COVID-19 ini. Untuk itu, kita akan belajar juga dari pengalaman di Inggris dan kita harapkan juga dapat diimplementasikan di Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai diskusi hari ini, saya terlebih dahulu akan mempersilahkan kepada Prof. Laksono Trisnantoro selaku Ketua Board dari PKMK FKKMK UGM untuk menyampaikan pembukaan diskusi kita hari ini. Saya persilakan Prof. Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Pak Gindo, selamat pagi ya. Jam berapa di Pak Gindo? Jam 8:30 ya, jam 9 ya. Oh, 9 ya. Pak Rudolf di mana? Di Jakarta, Pak. Jakarta ya. Ya. Oke, jadi hari ini kita mendapat dua pembicara yang sangat kompeten dalam bidangnya, yaitu Pak Rudolf Saud ya. Beliau adalah seorang ahli logistik ya. Ahli logistik dari Samudra Logistics JEC ya. Kemudian Pak Gindo Tambupulon dari University of Manchester. Seperti kita ketahui, hari-hari ini kita semua orang di dunia ya, kita dan semua orang di dunia ya, itu sibuk untuk mendengarkan ataupun melihat ataupun mengikuti bagaimana progres COVID-19 ini berjalan, termasuk, nah ini, vaksinnya ini. Ya. Vaksin yang ternyata memang mempunyai jenis yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kita menggunakan vaksin dari Cina, ya, yang harapannya juga nantinya kita juga akan produksi sendiri vaksin merah putih. Nah, di Inggris ini kita dengar ya dari Pak Gindo, ya, juga dari artikel-artikel menggunakan vaksin Pfizer ya, yang tentunya berbeda tipe ya dengan yang dari Cina ini ya. Nah, dalam proses pemberian vaksin ini kita paham betul ya bahwa ini tidak semudah apa yang diomongkan ini. Nah, kalau kita tahu di vaksin-vaksin yang lama itu juga masalah aspek cold chain-nya ya, itu menjadi sangat-sangat penting, rantai dinginnya. Jadi ini sangat menentukan efektivitas vaksin. Jadi kalau rantai dingin kita misalnya ya, atau fasilitasnya untuk vaksinasi itu tidak sebaik pada saat dicoba di kondisi normal ya, atau kondisi yang ideal, yang kita tahu efikasinya misalnya di atas 90% misalnya. Tapi kalau dukungan logistiknya itu buruk, itu efektivitasnya bisa lebih rendah dibanding efikasinya ya, jadi dibanding dengan hasil di kondisi yang ideal ya. Nah, hari ini kita beruntung bisa melihat apa yang terjadi di Inggris, dan kita bisa bayangkan logistik di Inggris itu bagaimana, apakah berat atau tidak, dan bagaimana nanti di Indonesia ya. Nanti mungkin setelah ini mungkin Pak Yos akan diskusikan mengenai logistik di Indonesia ya. Jadi kita akan coba bandingkan ya. Apakah kita misalnya andai kata vaksin dari Pfizer ini ada di Indonesia, kita mampu nggak untuk mendistribusikan
dengan logistik ke seluruh pulau ya. Inggris itu menariknya apa? Satu pulau ya, pulau kecil ya. Sama Kalimantan, besar Kalimantan ya kayak Pak Indo ya. Ya, apa? Jadi itu eh, apa ya, naik kereta api dari ujung utara sampai ujung selatan, dari Glasgow sampai ke London itu paling cuma 5 atau 6 jam ya. Pesawat terbang paling cuma 2 jam ya. Jadi eh, ya saya yakin logistiknya di Inggris mungkin lebih lebih mudah dibanding di Indonesia. Oke, nah tapi kita akan melihat bagaimana perbandingannya, dan next time kita diskusi mengenai logistik vaksin dari Cina. Nah, Pak Yos sebagai moderator adalah seorang ekonom yang lagi riset juga mengenai logistik ya, mengenai COVID-19. Nah, semoga Pak Yos sudah bisa terus mencari pembicara untuk bagaimana logistik di Indonesia. Oke, silakan Mas Yos untuk moderatori. Kita akan saksikan atau kita akan ikuti diskusi yang akan menarik ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Prof. Laksono atas pembukaannya. Baiklah Bapak Ibu, setelah ini kita akan masuk ke sesi presentasi dan diskusi. Dalam sesi ini, tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Laksono, bahwa akan ada moderator, yaitu Bapak Yos Hendra, Magister Manajemen, Master Ekonomi Development, Akuntan. Beliau merupakan konsultan dari Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Yos untuk langsung memfasilitasi sesi kita hari ini. Ya, terima kasih Mbak Tri atas pembukaannya. Terima kasih Prof. Laksono sudah membuka sesi webinar kita di sore hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak semuanya. Terkhusus untuk Pak Gindo, selamat pagi, karena kita beda belahan dunia Bapak. Tapi nggak menghalangi kita untuk bisa berdiskusi di sore hari ini, karena di Indonesia sudah menunjukkan jam 16 lebih sedikit. Mungkin di Inggris kurang lebih jam 9 pagi. Ya, ini topik yang menarik mengenai logistik vaksin di Inggris, kemudian apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil di Indonesia. Sore hari ini kita ada dua pembicara. Yang pertama yaitu Pak Gindo Tampubolon PhD dari Manchester University. Mungkin kalau di googling nama Pak Gindo gitu di Google, itu keluar banyak sekali penelitiannya. Mungkin kami nggak bisa membacakan satu persatu apa yang dilakukan oleh Pak Gindo. Tapi intinya beliau memang khusus untuk manajemen kesehatan. Baik, sore hari ini nanti dimulai pemaparan materi oleh Pak Gindo, kemudian kurang lebih 25 menit sampai 30 menit Pak Gindo, kemudian akan diteruskan oleh Pak Rudolf Saud. Pak Rudolf Saud juga expert di bidang logistik, saat ini bekerja sebagai direktur dari PT GAC Samudra Logistik, bagian dari PT Samudra Indonesia yang ada di Jakarta, di Cikarang, Bekasi. Beliau lulusan ITB, kemudian melanjutkan kuliah di Prasetya Mulia. Ya, juga bukan orang baru juga di dunia logistik. Nah, mudah-mudahan sore ini bisa menambah khasanah kita, karena menurut informasi minggu lalu kita sudah kedatangan logistik Sinovac dari Cina, dibawa oleh maskapai penerbangan melalui udara tentunya. Nah, bagaimana di Inggris, kita pengen tahu juga, pengen belajar bagaimana logistik medis di Inggris. Oh ya, mohon maaf ini kami tidak memakai latar belakang yang sama dengan dengan Mbak Tri atau dengan Pak Laksono tadi, karena kami masih habis pulang dari luar kota, jadi masih isolasi mandiri, belum pulang ke rumah dan belum ke kantor juga, jadi suasananya malah suasana hotel ini. Mungkin kami mohon maaf sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin Pak Gindo, waktu dan waktu dan dunia maya kami serahkan ke Pak Gindo. Kalau memang ada materi, Pak Gindo sudah menjadi co-host juga. Silakan Pak Gindo.
Baik, terima kasih Pak Yos. Pertama-tama saya berterima kasih karena Pak Laksono memberi kesempatan buat Pak Rudolf dan saya untuk berbagi pendapat di sini. Kira-kira lebih seminggu lalu saya membagikan ke kawan-kawan di Indonesia foto-foto tentang vaksinasi pertama dan orang-orang yang divaksinasi di Inggris. Dan ketika itu Pak Laksono langsung menanggapi, bagaimana kalau kita bicarakan soal vaksinasi ini di Inggris untuk dijadikan bahan pelajaran di Indonesia. Lantas saya bilang, wah itu ada ahlinya, bukan saya. Ahlinya itu Pak Rudolf. Pak Rudolf ini bukan cuma ahlinya, tapi lebih penting lagi itu dia kawan saya. Satu tempat tidur malah. Kalau saya ke Bandung, saya tidur di rumahnya Pak Rudolf. Jadi ini, tapi bukan berarti ini nepotisme ya. Itu memang karena beliau ahlinya, makanya saya berteman dengan dia. Gitu. Baik, saya coba membagi screen saya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Pak Yos bisa lihat? Bisa Pak Gindo, silakan. Oke. Ini pembagian vaksin di Inggris dan pelajaran buat Indonesia. Saya harus sebut juga bahwa bukan hanya dari Inggris pelajaran yang akan coba saya tarik, tetapi juga dari pengalaman Indonesia. Karena saya dan mitra di Manchester ini, Asri Maharani, juga pernah melakukan penelitian mengenai vaksinasi anak di Indonesia selama 35 tahun terakhir. Dan saya punya waktu sekitar 25 menit. Pelajaran yang ingin saya tinggalkan cuma satu. Indonesia itu akan gagal membagi vaksin COVID-19 ini. Dan karena Indonesia akan gagal, saya beritahu ukuran kegagalannya. Ukuran kegagalannya adalah ini. Orang Dayak di Kalimantan dibandingkan orang Dayak di Borneo, itu orang Dayak di Kalimantan akan ketinggalan 2 bulan mendapatkan vaksin yang sama manjurnya dengan orang Dayak di Borneo. Dan kalau 2 bulan itu cukup banyak orang yang mati. Walaupun vaksinnya itu udah di depan hidung. Jadi cuma itu pesannya, bahwa Indonesia akan gagal dan ukuran gagalnya itu. Orang Dayak di Kalimantan akan ketinggalan dibandingkan dengan orang Dayak di Borneo 2 bulan paling tidak. Mungkin setengah tahun, tapi 2 bulan paling tidak. Kalau dibandingkan orang di Jakarta dengan orang di Kuala Lumpur, nah itu sih semua juga bisa. Kalau orang Jakarta dibandingkan dengan orang Bangkok, nah itu sama-sama dapat, itu sih semua juga bisa. Yang jadi persoalan adalah orang di daerah. Nah, saya yakin orang Dayak di Kalimantan itu akan ketinggalan dibandingkan orang Dayak di Borneo. Nah, jadi apa yang sudah saya lakukan sejak Oktober dan sejak Maret, dan apa yang masih perlu dilakukan supaya tidak terlalu memalukan, supaya ketinggalannya mungkin sebulan gitu, atau kalau boleh ketinggalannya itu 2 minggu. Kalau vaksinnya sama manjurnya ya, vaksinnya nanti itu cerita lain. Jadi itu saja pesannya, bahwa Indonesia akan ketinggalan, dan ketinggalannya itu ukurannya seperti itu, dan apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang masih perlu dilakukan. Oke. Nah, tujuan saya yang pertama itu untuk mencatat seberapa kemampuan Indonesia memvaksinasi anak. Karena itu yang jadi landasan untuk menimbang kemampuan Indonesia untuk memvaksinasi orang dewasa. Kalau memvaksinasi anak itu kurang berhasil, memvaksinasi orang dewasa itu lebih sulit. Sederhana, karena anak yang balita itu tempatnya terbatas. Di rumah, di sekolah, di posyandu, di TK, gitu. Kalau orang dewasa itu tempatnya macam-macam, bukan cuma di rumah,
bukan cuma di sekolah, bukan cuma di kantor, bukan cuma di sawah, tapi juga di rumah tahanan KPK misalnya, di penjara misalnya. Jadi lebih sulit memvaksinasi orang dewasa dibandingkan vaksinasi anak, semata-mata karena tempatnya beda-beda. Kemudian saya ingin supaya kita mulai mencatat berapa kesiapan logistik Indonesia untuk menyebar vaksin. Nah, ini ahlinya Pak Rudolf ini, makanya saya mau dengar. Dan lantas yang terakhir, saya nggak akan jawab ini, tapi hanya mengangkat pertanyaan ini, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dinas kabupaten, dan pemangku kepentingan lain. Bulan depan, bulan Februari, sebelum vaksin yang manjur dan becus datang ke Indonesia. Jadi yang terakhir itu hanya pertanyaan yang mudah-mudahan dibicarakan terus nanti dan ditindaklanjuti. Saya ingin mulai supaya setidaknya sepakat bahwa informasi yang pas dan yang jujur untuk urusan vaksin ini itu penting sekali. Saya selalu mulai dengan slide yang ini. Ini 2 dokter yang membocorkan bahwa ada wabah di Wuhan. Dr. Li Wenliang itu awal Desember tahun lalu persis, akhir Desember tahun lalu persis, memberitahu bahwa ini ada virus yang baru dan berbahaya. Tahun ini tanggal 3 Januari dia itu diciduk polisi karena dituduh menyebar kabar bohong. Sebulan kemudian dia meninggal. Sekarang kita tahu ada 1,5 juta orang yang sudah meninggal. Sejawatnya yang ikut membocorkan itu adalah Dr. Ivan. Dan saya nggak akan membaca apa yang disebut oleh Dr. Ivan. Ya, karena ada sumpah serapah di situ. Tapi pesannya adalah, kalau saja saya tahu bahwa 1,5 juta orang akan meninggal, saya nggak akan takut sama polisi. Jadi informasi yang jujur itu penting sekali. Dan karena pentingnya informasi yang jujur ini, sejak Maret, saya dan beberapa kawan-kawan, termasuk di forum ini, sudah menyampaikan beberapa informasi yang penting untuk mengantisipasi, untuk meramalkan, untuk mencegah beberapa hal yang menyedihkan karena COVID-19 ini. Saya misalnya menyebutkan pada tanggal 27 Maret bahwa bantuan sosial itu perlu untuk orang-orang, saya sebut pekerja informal waktu itu. Dan bantuan sosialnya itu jangan berbentuk paket, karena di Indonesia banyak penyamun. Itu 27 Maret. Tanggal 6 Desember, minggu lalu, itu kalian tahu sendiri bahwa Menteri Sosialnya diciduk polisi karena menyamun. Ini nggak aneh di Indonesia. Mestinya sudah bisa diramalkan. Dan bukan cuma saya yang meramalkan ini, banyak yang sudah bilang bahwa akan banyak penyamun di Indonesia mengambil uang bantuan, dan karena itu mesti siap siaga. Yang kedua juga tanggal 4 April saya bilang sebaiknya kita menunda mudik demi keselamatan sanak saudara. Dan minggu lalu saya bilang menunda rame-rame Natal. Itu. Dan bulan Oktober kemarin ada sekelompok peneliti dari Inggris dan dari Indonesia, dari Eijkman di Indonesia, dari Oxford dan Imperial College dari London yang menunjukkan bahwa ada ribuan orang yang meninggal karena mudiknya nggak teratur. Ini juga contoh kedua hal-hal yang bisa sudah diramalkan. Dan saya juga sebutkan tanggal 20 Mei bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk buru-buru normal baru di awal Juni itu juga bisa berakibat banyak kematian. Pesan saya dari sini adalah beberapa hal ini bisa diramalkan karena informasinya ada. Oleh sebab itu saya meramalkan 3 menit lalu bahwa Indonesia akan gagal memvaksinasi orang dewasa, dan gagalnya itu orang Dayak di Borneo akan lebih maju 2 bulan daripada orang Dayak di Kalimantan.
untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, saya beri latar belakang sedikit mengenai kinerja Indonesia, lebih tepatnya kinerja kesehatan, sistem kesehatan Indonesia di pendiri ASEAN aja. Di pendiri ASEAN saja. Saya pilih hanya pendiri ASEAN, saya nggak pilih dunia. Saya pilih pendiri ASEAN karena Pak Rudolf itu ulang tahunnya persis dengan ulang tahunnya ASEAN, 8 Agustus itu. Nah ini saya pilih ASEAN, yang 5, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, dan Singapura. Jangan dibandingkan dengan Myanmar gitu, biarpun Myanmar itu anggota ASEAN sekarang, mbok ya malu dikit gitu. Bandingkan sesama pendiri. Nah di sebelah kiri itu kasus, sebelah kanan itu kematian. Ini pelan-pelan melihatnya ya, sebelah kiri kasus, sebelah kanan kematian. Nggak terlalu penting angkanya, yang penting cuma polanya. Yang paling banyak kasusnya itu cuma 2 negara, Indonesia dan Filipina. Jadi yang Filipina itu garis yang nyambung, Indonesia itu yang garis putus-putus. Begitu pula yang kematian, yang paling banyak kematian itu Indonesia dan Filipina. Sekali lagi di sebelah kanan, Indonesia itu yang putus-putus, yang Filipina itu yang nyambung. Kalau kita lihat sebelah kiri, udah jelas yang paling banyak kasusnya itu kira-kira Indonesia dan Filipina, cincai lah. Kira-kira sama jeleknya gitu ya, kasus kiri kanan. Filipina dan Indonesia di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, mudah-mudahan kursor saya kelihatan, di sebelah kanan ini kematian. Nah, kalau kematian di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada Filipina. Ini. Kalau kasusnya sama jeleknya, Indonesia itu kematiannya lebih jelek 2 kali lipat daripada Filipina. Ibaratnya ini ada 2 rumah sakit, ada rumah sakit di sebelah kiri namanya Tagalog TBK, dan di sebelah kanan rumah sakit Nusantara TBK, dan dua-duanya menerima 100 orang kasus COVID, tapi yang banyak keluar kamar mayat itu Indonesia, Nusantara TBK. 2 kali lipat lebih banyak keluar kamar mayat dibandingkan Tagalog TBK. Ini salah satu ukuran sistem kesehatan Indonesia. Paling buntut, paling buncit dari seluruh ASEAN, pendiri ASEAN. Nah, tentu untuk mengurangi kemungkinan kasus dan kematian, semua ilmuwan di dunia sudah berusaha, dan beberapa minggu terakhir ini atau bulan terakhir ini kita sudah mendengar kabar baik di banyak tempat. Ada sudah 3 vaksin yang terbukti manjur. Saya daftarkan paling atas. Di Indonesia itu ada juga vaksin yang diadang-adangkan. Jadi yang paling atas itu Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 3-tiganya sudah mulai dipakai di Inggris, Kanada, dan Amerika. Tinggal menunggu persetujuan badan pengawas. Kalau yang di Inggris, Moderna dan AstraZeneca, Pfizer sudah disuntikkan ke orang-orang minggu lalu. Di Indonesia itu, seperti kata Pak Laksono tadi, tanggal 6 Desember lalu sudah ada vaksin dari Cina. Yang relevan buat kita mungkin adalah di 3 vaksin ini, Pfizer, BioNTech, Moderna, dan Pfizer-BioNTech, Moderna, dan AstraZeneca, itu suhunya macam-macam. Itu ada yang paling duluan, Pfizer itu perlu suhu minus 70 derajat Celcius. Kalau Moderna sedikit lebih manusiawi, cuma minus 20. Kalau AstraZeneca itu kulkas di rumah kita masing-masing bisa dipakai. Itu 2-8 derajat. Harganya itu paling murah AstraZeneca. Paling mahal itu Pfizer-BioNTech. Ya. Kalau di Inggris sekitar
well, di Inggris sih 0, karena kita semua gratis dapat ini pada gilirannya. Tapi harga bandrol karena produksi itu sekitar 3 sampai 4 dolar. Gitu. Kalau tingkat kemanjurannya ada rata-rata 70 sampai 90%. Nah, itu hasil dari uji klinis yang terakhir. Kalau Pfizer BioNTech itu 95, Moderna 90-95, AstraZeneca 70 dan 90. Karena di Indonesia Sinovac dan Sinopharm diadang-adangkan, saya catat sedikit, ada bandrol harganya sekitar 150.000 atau 2 juta untuk setiap treatmentnya, 2 dosis. Tapi yang Sinovac dan Sinopharm ini kita belum tahu persis hasil uji klinis yang ketiga untuk menetapkan seberapa manjur dia. Nah, yang juga utama adalah platform atau teknologinya. Pfizer dan Moderna menggunakan platform RNA. Jadi bahan genetik virus itu, atau lebih tepatnya bahan genetik tanduknya virus itu diambil, bukan bahan genetik dari amplopnya, bukan bahan genetik dari jeroannya, tapi bahan genetik dari tanduknya. Lantas itu dibungkus dengan lemak, dan itu yang disuntikkan ke lengan kita. Sedangkan AstraZeneca, bahan genetik dari tanduknya juga, tetapi dibungkus dengan virusnya simpanse yang sudah lemah. Lantas itu yang disuntikkan. Sedangkan Sinovac dan Sinopharm, itu virusnya sendiri yang dilemahkan. Dan itu yang disuntikkan. Teknologinya Sinovac dan Sinopharm ini yang paling lazim dipakai untuk hampir segala jenis virus, segala jenis vaksin. Itu yang paling lazim dipakai. Pfizer dan Moderna ini itu teknologi yang sama sekali baru. Ya, dan AstraZeneca dan Oxford ini di tengah-tengah kira-kira, kombinasi yang lama dengan yang baru. Nah, ini menentukan karena saya menanggapi ini ketika pemerintah Indonesia merencanakan mengadakan dan menyebarkan vaksin ini di Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober saya memberi masukan berkaitan dengan ini. Nanti saya cerita sedikit. Oke, di Inggris tanggal 2 Desember, Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency berdasarkan nasihat juga dari Commission Human Medicine sudah menyetujui vaksin Pfizer BioNTech itu yang 90% manjur. Dan bersama-sama dengan Joint Committee on Vaccination and Immunization menetapkan kelompok mana yang duluan mendapat vaksin. Itu tanggal 2. 4 hari kemudian vaksinnya sudah tiba di London. 2 hari kemudian Margaret Keenan, umurnya 80, sudah disuntik vaksin itu di Coventry. Let me see whether I can show you the video. Oke. Pak Yos, ini kelihatan nggak screen saya sekarang ini adalah di BBC? Tidak Pak Gindo. Ini masih tidak kelihatan. Berarti ini saya mesti tutup stop sharing, lantas saya share lagi. Terus share lagi, ya betul Pak Gindo. Ya, share lagi. Ini. Okay, I hope you can see all that. Can you see that? Ya, bisa Pak Gindo. Suaranya kedengeran nggak? Setidaknya teksnya kelihatan ya? Teksnya kelihatan tapi suara tidak Pak Gindo. Nggak apa-apa, ini suara bising aja, suara mobil. Oh, oke, baik. Jadi pesannya dari situ tidak terlalu heboh kalau di Inggris mendapatkan menyiapkan vaksin ini.
nanti proses selanjutnya saya tunjukkan beberapa gambar lagi. Pesannya cuma satu, nggak heboh-heboh amat itu di Inggris ini. Karena apa? Prasarananya itu sudah amat sangat bagus. Prasarananya itu sudah siap 35 tahun lalu itu. Sehingga nggak heboh, biasa aja. Orang yang lebih gendut daripada saya pun bisa ngurusi itu. Nggak perlu yang ganteng dan sehat walafiat kelihatannya. Sangat biasa. Oke. Keputusan dari Badan Pengawas di Inggris ini sangat detail. Ini salah satu dari contoh prasarana atau infrastruktur regulasi yang sudah sangat bagus sehingga proses di lapangan itu sangat biasa karena prasarannya sudah sangat bagus. Ini contoh lain di lampiran keputusan itu bahkan disebut di tengah-tengah, mudah-mudahan kelihatan, a full list of ingredients and the qualitative and quantitative compositions of the vaccines, ada detailnya. Oke. Karena prasarana regulasinya mengharuskan detail seperti itu disebutkan. Ini mengantisipasi di Inggris maupun di Indonesia banyak orang tidak percaya vaksin. Jadi dibuat daftarnya. Mudah-mudahan kita ingat bahwa di Indonesia banyak orang yang tidak mau divaksinasi. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan 1.000, ratusan ribu orang tidak mau divaksinasi. Dan itu nanti saya kasih tahu angkanya. Dan itu perlu diantisipasi. Dan salah satu lampiran dari MHRA setara ini Badan Pengawas Obat juga menyebutkan apa yang mesti dilakukan dalam setiap tahap pengiriman dan berapa suhu dalam setiap tahap pengiriman. Jadi harus disimpan selama 6 bulan dalam suhu minus 70 plus minus 10 derajat misalnya. Dan begitu meninggalkan kotak itu bisa disimpan di kulkas biasa 2-8 derajat. Dan seterusnya. Ini detail sekali. Sehingga para dokter yang kita lihat dalam video tadi itu tahu persis apa yang dia lakukan. Apa yang dia tidak boleh pegang karena minus 70 derajat. Apa yang boleh disimpan di kulkasnya, dan seterusnya. Karena semuanya jelas. Saya nggak akan baca ini satu persatu. Pesannya cuma satu. Setiap tahap jelas berapa suhunya. Dan ini semua orang di dunia bisa mendownload dan bisa meriksa sendiri. Oke, ini beberapa gambar dari vaksinasi pertama. Saya nggak akan kasih video rantai pasokan dari Belgia ke Inggris karena waktunya terbatas. Tetapi saya mau tunjukkan langsung hasilnya. Ini lanjutan dari video yang tadi. Ini Margaret Keenan yang pertama sekali mendapatkan vaksinasi oleh perawat, diberi kiri atas, oleh perawat diberi pemberitahuan dulu. Akan disuntik di lengan sebelah kiri, ya, dan tidak akan sakit, dan seterusnya. Dan suntiknya sendiri, ini perawat yang sama, dan suntiknya sendiri dilakukan persis seperti ini oleh perawat yang sama kepada salah seorang pasien, namanya kebetulan William Shakespeare, umurnya 81. Dan sesudah Margaret disuntik, dia sebagai orang pertama yang menerima mendapat ucapan selamat dari semua tenaga kesehatan di Coventry. Nah, ini orang lain lagi di sisi lain Inggris, Jack Fox, umurnya 98, mantan veteran Perang Dunia Pertama. Ini sinterklas ini karena cucunya banyak. Jadi di Inggris ini kita nggak serius-serius amat. Ketika pemerintah ditanya siapa yang duluan dapat,
yang nanya itu anak kecil. Dia tanya, siapa yang duluan dapat? Apakah Sinterklas akan dapat? Katanya. Lantas pemerintah jawab, ya Sinterklas akan dapat duluan katanya. Nah ini salah satu Sinterklasnya. Ini kotak yang tadi. Kotak yang tadi yang dibuka oleh para perawat. Kalau tadi perawatnya laki-laki, di sini perawatnya perempuan. Ini di Rumah Sakit South Med di Bristol. Dan kemudian dibagi-bagi. Nah, ini Tupperware seperti yang biasa di dapur kita semua dibagi. Satu Tupperware itu 2, satu Tupperware itu 2 dan seterusnya. Oke. Dan yang penting salah satu jejaring rumah sakit di Inggris itu memberi tahu terbuka ke dunia ini yang akan kita lakukan menyebarkan vaksin ini. Pertama, kelompok spesialis dokter keluarga atau general practitioners itu akan memberikan daftar orang yang berusia 80 tahun ke rumah-rumah sakit. Maaf, karena Pak Gindo, vaksinasi di 3 rumah menit sakit. lagi, Pak Gindo. Berapa? Maaf, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya. Oke. Nanti saya kasih aja ini slides-nya. Ya. Oke. Yang penting semua rencananya ini terbuka ke umum. Ini kotak yang sudah kita lihat tadi. Dilengkapi dengan GPS temperature monitoring. Dan ini tempat-tempat di mana orang bisa datang kalau dipanggil untuk divaksinasi. Dan ini orang-orang yang kelompok pertama, 80 ke atas, orang yang bekerja di rumah sakit atau di rumah lansia. Dan kita hitung itu berapa orang itu. Ada 0,7 juta orang yang bekerja di rumah lansia, ada 3,4 juta orang yang berusia 80 ke atas, dan seterusnya. Detil. Nah, satu yang terakhir, ini mudah-mudahan 2 menit selesai. Vaksinasi anak di Indonesia yang menjadi landasan untuk program vaksinasi untuk orang dewasa, itu kinerjanya selama 35 tahun terakhir buruk sekali, sehingga kemungkinan besar Indonesia akan gagal memvaksinasi orang dewasa, terutama kalau di daerah. Misalnya di Kalimantan. Nah ini cakupan vaksinasi di Indonesia tahun 2011. Hasilnya nggak berbeda jauh dengan tahun 2017. Ada lebih dari 120 kabupaten dan kota di Indonesia yang kurang dari 40%. Jadi dari 0 hingga 40%, ya, ada sekitar 135 kabupaten dan kota dari 500-an. Ya, itu tidak sampai 40% memvaksinasi anak. Oke. Nah, ini yang paling penting. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ini ASEAN 5 tadi, Singapura, Thailand, Malaysia, itu semua di atas garis WHO yang merah ini. Filipina pas. Kalau Indonesia itu di bawah garis WHO. Ini Nigeria ini. Ya. Dan kalau saya lihat kabupaten dan kota dan provinsi-provinsi di Indonesia, banyak kabupaten dan kota di Indonesia itu yang lebih jelek cakupannya daripada Chad. Chad itu di Afrika sana. Nggak usah Nigeria. Nigeria itu lebih bagus lagi dari banyak sekali kabupaten dan kota di Indonesia. Oke, nah ini yang terkini. Jadi kalau kita lihat Malaysia itu di sini, Nigeria itu di sini, Indonesia itu di sini. Chad itu di sini. Jadi banyak sekali kabupaten dan kota di Indonesia itu yang lebih jelek daripada Chad. Dan tentu saja ini tidak membuat saya yakin bahwa Indonesia akan bisa memvaksinasi banyak orang dewasa sesuai sasaran, terutama kalau di daerah-daerah. Oke. Kesimpulannya, beberapa bencana
COVID-19 di Indonesia ini bisa diramal dan sudah diramal. Bukan cuma saya yang bilang sejak Maret, April, dan Mei. Dan sebaran vaksinasi di Indonesia ini mungkin gagal. Salah satu penyebab kegagalannya, selain logistik yang nanti akan ditangani oleh Pak Rudolf supaya tidak gagal, adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada vaksin yang beredar. Dan karena masyarakatnya tidak percaya, besar kemungkinan mereka tidak mau pakai. Dan kenapa tidak percaya? Karena memang sampai sekarang hasil uji klinis beberapa vaksin yang beredar di Indonesia itu masih belum keluar. Dan itu membuat orang ragu-ragu. Dan Indonesia bisa ketinggalan kalau sampai orang tidak mau pakai vaksin. Kalau nanti kita bicara logistik sampai pelabuhan dan sampai bandara, yang bulan-bulan depan mesti dibicarakan dan dibereskan adalah logistik dari pelabuhan atau bandara ke rumah-rumah sakit, dan dari rumah-rumah sakit mungkin ke puskesmas dan ke penduduk. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Gindo atas paparannya, lengkap sekali. Mungkin kalau dapat kami ringkas dulu hasil pemaparan materi dari Pak Gindo. Yang menarik adalah satu, informasi jujur itu penting gitu. Jadi memang di dunia ini kejujuran itu memang harus diutamakan sebenarnya. Apalagi tadi Pak Gindo menyampaikan akhir tahun lalu hanya satu orang mengatakan ini kita ada virus bahaya, kemudian dalam waktu 1 tahun kemudian sudah sekian juta orang meninggal karena virus ini. Jadi kejujuran itu penting sebenarnya. Kemudian yang lain adalah kemampuan Indonesia dilihat dari vaksin anak saat ini seperti apa, apalagi memvaksin orang dewasa di Indonesia. Di Inggris tadi disampaikan bahwa kurang lebih 50 rumah sakit dipilih sebagai hub untuk penyebaran vaksin dari Pfizer tadi. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah Inggris terbuka dengan sistem dan logistik yang dibangun kepada seluruh masyarakatnya. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Semua terpapar dengan jelas, siapapun bisa mengaksesnya. Ya, itu mungkin ringkasan paparan materi dari Pak Gindo. Kemudian terakhir tadi kondisi Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan negara Chad di Afrika. Baik, ini sesi kedua disampaikan oleh Pak Rudolf Saud. Tadi di awal kami sudah memaparkan kurikulum vitae dari Pak Saud. Mungkin Pak Saud bisa mendengar kami? Oke. Bisa ya Pak ya? Oke, baik. Sebelum mulai Pak Saud, saya ada sedikit pengantar ini, karena terkait dengan paparan Pak Gindo juga. Indonesia dengan luas kurang lebih 1,9 juta kilometer. Nah ini terkait dengan logistik tentunya. Indonesia kurang lebih luasnya 1,9 juta kilometer persegi. Inggris hanya karena kecil sekali, kurang lebih sekitar 130.900 kilometer persegi. Jadi 1,9 juta dengan 130.000. Jadi kalau kita compare dari luasan wilayah, Inggris memang tadi seperti disampaikan oleh Prof. Laksono di awal, mungkin lebih besar Kalimantan, Borneo mungkin kan gitu. Terus yang kedua juga dari sisi jumlah penduduk, kita kurang lebih 5 kali lipatnya penduduk Inggris mungkin ya. Jadi data yang kami kurang dapatkan tadi, Indonesia 270 juta kurang lebih, dan Inggris kurang lebih di angka 60 juta kurang lebih. Itu mungkin tantangan tersendiri. Apakah bisa kita ngambil pelajaran dari Inggris ini yang disampaikan oleh Pak Gindo tadi di awal, atau bagaimana kondisi di Indonesia terkait dengan distribusi dari logistik vaksin COVID-19 di Indonesia. Silakan Pak Rudolf Saud. Terima kasih Pak Yos. Saya khawatir nanti ini network kurang bagus. Saya akan pelan-pelan dulu
Ya. nanti Wak- berbicaranya. Waktu kurang lebih 30 menit ya Pak Rudolf ya, sama dengan Pak Gindo tadi. Baik, Ya. baik. Terima kasih Pak Yos, Pak Gindo. Jadi berawal dari WA grupnya alumni, Pak Gindo bicara soal vaksin, lalu kemudian saya jump in mengatakan bahwa GAC Samudra Logistik baru saja selesai membangun cold room dengan suhu 2 derajat sampai 8 derajat. Lalu Pak Gindo mengatakan, ayo kenapa tidak lakukan bantu saya untuk melakukan kuliah umum dengan FKUGM. Namun ujung-ujungnya akhirnya menjadi berakhir seperti seminar saat ini. Jadi, tapi terima kasih sebelumnya sudah diberi kepercayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, GAC Samudra Logistik itu adalah anak perusahaan daripada Garuda Samudra Indonesia, joint venture dengan GAC. Kami banyak menyimpan produk-produk, barang-barang daripada klien di luar klien-klien untuk consumer goods seperti Nestle atau Ceres. Kami juga punya banyak klien dari pharmaceutical, diantaranya AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Boehringer, MSD, BSN. Dan sebagian daripada mereka juga menggunakan jasa kami untuk cold room yang bersuhu 15-25 yang terdiri, dan juga cold room kami yang terbaru dengan suhu 2 derajat sampai 8 derajat. Nah, menyambung yang disampaikan oleh Pak Gindo tadi bahwa fungsi distribusi khusus untuk vaksin ini bukan hanya bagaimana mengantar vaksin ini dari katakanlah dari produsen sampai ke ke lokasi terakhir ke puskesmas, tapi menjaga sepanjang jalur distribusi tersebut, vaksin tersebut bisa tetap utuh sehingga ketika disuntikan kepada pasiennya itu masih berkhasiat. Yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia itu sudah punya pengalaman dalam mendistribusikan vaksin, seperti vaksin polio dan vaksin cacar, walaupun tadi disampaikan oleh teman saya, sahabat saya Gindo, itu berlaku untuk anak-anak dan akan sulit kalau diimplementasi untuk orang dewasa. Namun dari sisi distribusinya, saya yakin bahwa skenario-skenario sudah dimiliki oleh pemerintah RI, cuman masalahnya saat ini adalah bagaimana masyarakat itu keinginan tahuannya sangat besar karena ini menyangkut COVID. Saya akan sampaikan, berikan gambaran tentang bagaimana model distribusi vaksin yang selama ini ada dan saya yakin juga akan dilakukan juga untuk vaksin COVID ini. Bisa di-share. Udah kelihatan, Pak Yos? Sudah, Pak. Mungkin bisa di slideshow, Pak. Jadi bisa kelihatan lebih besar. Udah kelihatan ya? Yang ini. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Tapi kalau bisa mungkin di slideshow, Pak. Jadi biar kelihatan lebih besar lagi. Oke. Jadi ini sudah. Jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, Bapak Ibu semua, bahwa ini adalah perjalanan daripada vaksin. Kalau kita baca di berita kemarin sudah kita terima 1,2 juta vaksin. Tepatnya sih kalau saya baca di koran 1.200.568. Karena yang 568 itu nanti mau dipakai untuk pengetesan. Nanti akan datang lagi bulan depan 1,8 juta, total jadinya 3 juta. Lalu dalam tahun 2021 akan datang juga 45 juta yang berupa bahan baku, sehingga dalam tahun 2021 akan tersedia 48 juta vaksin. Kalau vaksinnya semua kualitasnya bagus, bisa dijaga, itu bisa digunakan untuk memvaksinasi 24 juta penduduk Indonesia. Nah, kalau dilihat dari situ, dari gambar yang sebelah kiri nomor 1, bahwa barang tersebut diterima, dikirimkan dari produsen, dan kemudian dari bandara atau dari produsen itu dibawa ke nomor 2 itu penyimpanan.
penyimpanan itu di Indonesia ini adalah PT Bio Farma, ya, PT Bio Farma, dibawa oleh truk yang punya kapasitas kemampuan untuk menjaga suhu. Nah, kemudian poin 3, dari gudangnya Bio Farma atau gudang utama akan dikirimkan kembali ke gudang-gudang yang ada di provinsi, ya, nomor 3. Untuk kemudian dari gudang-gudang yang dari provinsi tadi dikirim lagi kepada gudang-gudang yang ada di kabupaten dan kota madya, nomor 4. Lalu dari situ kemudian baru dibawa nomor 5 dari gudang-gudang yang ada di kota madya kabupaten dibawa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas untuk nantinya puskesmas dan rumah sakit untuk nantinya diberikan kepada pasien, ya, kepada orang-orang masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat ada tulisan serial number tracking bahwa pemerintah lewat peraturan BPOM nomor 33 tahun 2018 sudah direncanakan pada tahun 2021 akan datang diterapkan yang namanya barcode, ya, untuk bisa menelusuri vaksin-vaksin, nggak hanya vaksin sih, tapi semua juga produk obat-obatan, supaya nanti bisa ditelusuri bagaimana vaksin tersebut atau obat-obat tersebut berjalan. Khusus untuk vaksin COVID, nanti bisa ditelusuri juga kepada siapa vaksin tersebut nanti diberikan dengan menggunakan bantuan data-data yang ada di BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan maupun NIK yang dari Departemen Dalam Negeri. Ya. Sehingga hal itu nanti bisa meminimalkan yang namanya distribusi yang diselewengkan, yang dikhawatirkan tadi oleh teman saya, sahabat saya Pak Gindo, karena semuanya sudah dibuat barcode. Nah, Bapak Ibu, yang jadi masalah sekarang adalah nomor 5 tadi. Bagaimana kemudian mendistribusikan dari katakanlah dinas-dinas kesehatan yang ada di kota madya maupun kabupaten ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Kalau kita lihat gambar sebelah kanan, kalau sebagian daripada barang-barang itu nantinya mungkin akan diantarkan oleh full box, ya, full box. Cuman full box ini sepemahaman kami kemampuannya untuk bisa menahan suhu itu adalah maksimal 48 jam. Ya, lebih daripada itu suhunya tidak bisa dipertahankan. Kami pernah mendapatkan pesan wanti-wanti dari customer kami, dari para klien, dalam menjaga suhu, jangan sampai suhunya malah terlampau rendah, ya. Jangan sampai suhunya terlampau rendah. Kalau dikatakan tadi bahwa suhu vaksin tersebut berada pada idealnya dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, bila mana ada penyimpangan terlampau dingin di bawah 2, itu waktu rusak menjadi rusaknya akanlah sangat lebih cepat dibandingkan kalau tempat isolasi tersebut berada beberapa derajat atau 1 derajat di atas suhu 8, gitu ya. Itu yang disampaikan oleh klien kami, sehingga sangat penting sekali untuk menjaga suhu tersebut tetap akurat. Bapak Ibu lihat Temtel 4. Temtel 4 itu alatnya, intinya tuh ada logger bahwa dalam setiap proses mulai dari pengambilan dari bandara sampai dengan nanti diberikan ke fasilitas kesehatan, itu yang namanya database temperatur untuk vaksin tersebut harus selalu ada, harus selalu dilihat untuk memastikan bahwa vaksin tersebut itu tetap manjur, ya, berkhasiat. Nah, Bapak Ibu juga lihat bahwa armada-armada yang diperlukan situ termasuk juga truk-truk yang sebelah kanan atas itu yang akan dipakai. Kalau truk yang besar itu kapasitasnya bisa sampai memuat sampai 7 environtainer. Kalau Bapak lihat kemarin yang dikirim sama berapa environtainer, mungkin 7 environtainer itu kapasitasnya satu truk itu bisa sampai membawa 1 juta
vaksin, sebenarnya sih tidak terlalu banyak truk-truk yang dibutuhkan untuk membawa yang besar-besar dari produsen misalnya sampai ke gudang penyimpanan utama. Yang paling utama adalah bagaimana membawa cool box yang dari sekarang ini Dinas Kesehatan yang ada di Kota Madia maupun di kabupaten untuk disalurkan, didistribusikan ke ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Kami sendiri dari GAC Samudra Logistik, bila diminta oleh pemerintah untuk membantu penyaluran distribusi tersebut, kami bisa membantu di poin 2 dan poin 3 ya, dalam hal menyimpan vaksin tersebut dalam storage kami. Kebetulan kami masih punya kapasitas katakanlah sekitar 1.000 pallet position. Kalau 1.000 pallet position itu, satu pallet position itu bisa menampung sampai 80.000 vaksin ya. Jadi bisa sampai 80 juta vaksin disimpan di storage dalam waktu yang cukup lama sebelum didistribusikan misalnya ke provinsi maupun ke kota kabupaten. Sampai level tersebut kami dari pihak swasta bisa membantu pemerintah. Namun ketika untuk menyampaikannya berupa membawa call box itu baik menggunakan sepeda motor atau mungkin kalau daerah-daerah terpencil seperti yang dikatakan sahabat saya Gindo tadi, mungkin harus menggunakan pelotok atau perahu. Kalau sampai ke pedalaman Kalimantan mungkin harus dilakukan oleh pemerintah sendiri yang mempunyai banyak kemampuan resources ya untuk bisa mencapai daerah-daerah terpencil. Itu. Saya pikir itu saja dulu yang dari kami Pak Yos, bahwa sekali lagi bahwa kami sebagai pihak swasta akan bisa membantu pemerintah dalam mendistribusikan vaksin ini secara khusus sampai ke katakanlah ke level-level di tingkat Kota Madia dan kabupaten. Ya. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudolf. Ya, paparan yang cukup singkat tapi sangat berarti karena tadi kalau boleh kami ringkas sebenarnya dari bandara kita dalam hal ini juga di Samudra Indonesia itu juga memiliki cold room yang bisa mempertahankan vaksin untuk jangka waktu yang cukup lama karena cold room-nya masih ada mungkin atau cold storage mungkin yang lebih dingin lagi. Kemudian banyak juga pihak swasta juga sudah merencanakan skenario ini untuk mendistribusikan dari cold room atau cold storage ke provinsi dan kabupaten kota. Nah, nanti mungkin bisa jadi kendala atau mungkin jadi permasalahan di tingkat kabupaten kota tujuan ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan. Nah, memang pertanyaan intinya itu adalah bagaimana mendistribusikan kalau kita boleh mengatakan ke end user, karena di Indonesia tadi cukup luas mungkin cakupannya. Ya, ini topik yang sangat menarik. Ini kita mulai sesi diskusi sore hari ini. Mungkin sudah banyak pertanyaan ini dari Ibu Bapak di chat room-nya. Ini mungkin agak sedikit confused gitu, bingung. Borneo itu sama dengan Kalimantan, karena tadi beberapa kali Pak Gindo menyampaikan orang Dayak yang di Kalimantan dan orang Dayak yang di Borneo. Ini menjadi pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa dijawab sambil lalu mungkin oleh Pak Gindo. Nah, ini kita masuk ke sesi diskusi sore hari ini dari Pak atau Ibu JMN karena disingkat namanya. Jadi JMN, mohon maaf nih kalau kami salah menyebut nama ini, Bapak atau Ibu. Di Inggris dan Singapura itu justru kebijakan pemberian vaksin ada pada usia lanjut. Di Indonesia malah sebaliknya ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin kita satu-satu dulu, biar cukup mendalam pembahasannya. Kemudian bagaimana itu tadi membangun trust antara masyarakat gitu di Indonesia terkait dengan vaksin. Nah, ini mungkin ke Pak Gindo mungkin lebih tepat nih daripada Baik, terima kasih Pak Yos dan ya, silakan terima Pak kasih. Gindo. Ya.
Terima kasih Pak Yos, dan terima kasih Bu atau Bapak JMN ini. Saya ingin menanggapi yang pertama. Di dokumen yang saya kirimkan ke Pak Yos, saya menghindari untuk menanggapi ini. Tapi karena ditanya, jadi saya jawab. Indonesia ini memang tidak berdasarkan ilmu dan tidak berdasarkan pengetahuan. Gitu. Jadi itu alasannya. Kalau berdasarkan ilmu, maka mestinya yang lebih dulu adalah orang yang di atas 60 ke atas atau di atas 80 ke atas. Karena risiko kematian itu lipat 13 setiap 10 tahun. Tetapi Indonesia membuat kebijakan kesehatan menanggulangi COVID sama dengan Indonesia membuat banyak kebijakan lain tidak berdasarkan ilmu. Kalau ditanya berdasarkan apa, saya tentu nggak tahu karena saya ilmuwan. Saya bukan politisi. Tapi kalau saya ditanya, saya akan mendahulukan orang yang lansia. Cara lain mengatakannya begini, saya dibayar oleh pemerintah Inggris untuk memastikan supaya orang tua panjang umurnya serta mulia. Kalau di Indonesia cuma nyanyi itu. Bukan jadi kebijakan. Kalau di Inggris itu jadi kebijakan, kalau Indonesia itu jadi nyanyian. Yang kedua, how to improve trust. Saya sebut di salah satu slide tadi, pada tanggal 5 Oktober, pemerintah Indonesia menyebarkan rencana pengadaan dan penyebaran vaksin. Ada satu hal penting yang mereka sebut di sana yang saya coba koreksi. Hal penting yang mereka sebut di sana itu adalah kita ingin supaya, pemerintah Indonesia ingin supaya platform yang dipilih adalah platform Sinovac dan Sinopharm, yaitu platform virus yang dilemahkan. Kalau kalian ingat tadi salah satu slide saya, ada 5 vaksin, ada 5 baris, dan ada 4 kolom. Salah satu kolomnya itu adalah platformnya. Jadi platformnya Pfizer itu RNA, platformnya AstraZeneca itu RNA dengan vektor, platformnya Sinovac dan Sinopharm itu virus yang dilemahkan. Pemerintah Indonesia ingin supaya vaksinnya itu semua adalah menggunakan platform virus yang dilemahkan. Nah, saya bilang ini salah. Saya insinyur bareng dengan Pak Rudolf itu. Jadi insinyur itu terlatih kalau dalam keadaan genting, kita perlu sistem yang redundant. Salah satu cara untuk mencapai sistem yang redundant supaya andal, itu didouble teknologinya atau platformnya. Sehingga kalau satu gagal, yang satu lagi masih bisa. COVID ini keadaan darurat ini. Jadi, kalau mau menanggapi keadaan darurat, supaya andal, sebaiknya punya platform yang double. Jadi, saya sarankan waktu itu, pakailah platform selain daripada platform virus yang dilemahkan. Saya katakan RNA atau platformnya AstraZeneca. RNA yang dibungkus dengan vektor. Karena 2 platform seperti ini akan membuat sistemnya lebih andal. Ya tentu kalian tahu saya nggak selalu didengar oleh pemerintah. Yang kedua adalah saya bilang, karena survei pemerintah sendiri menunjukkan bahwa lebih dari 44.000 orang Indonesia tidak mau divaksinasi atau ragu divaksinasi karena tidak percaya, saya bilang itu alasan lain untuk memilih platformnya AstraZeneca. Karena
platformnya AstraZeneca itu diuji klinis dan dibuka ke dunia. Ngomong-ngomong, kalau kalian mau melihat datanya, bisa diambil dari Lancet. Kalian nggak akan bisa dapat datanya Sinovac atau Sinopharm itu. Oleh sebab itu, orang akan lebih percaya kalau vaksinnya bukan itu. Nah, tentu saja untuk meningkatkan trust itu, satu, pilih platform yang lebih andal. Dua, pilih platform yang memang ujinya terbuka untuk umum. Kalau tidak, nanti kita rugi sendiri. Vaksinnya sudah banyak, sudah di depan hidung, orang nggak mau pakai. Sayang itu uang. Ya, terima kasih nih Pak Gindo. Juga tadi disebutkan oleh Pak Gindo di Inggris gratis ya Pak Gindo ya. Nunggu antrian saja kemudian sudah dibayar oleh pemerintah. Sementara di Indonesia isunya malah bersebar kemana-mana. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diah Puspandari. Nah, ini presentasi yang menarik dari Pak Gindo. Jadi jika dilakukan bertahap, karena tadi Pak Gindo di slide-nya, salah satu slide-nya mengatakan ada bertahap 0,4 sekian juta orang, mulai dari usia lansia sampai seterusnya. Kemudian itu kira-kira nanti berapa lama itu mekanisme pemberian vaksinnya terhadap masyarakat di Inggris? Kemudian sumber pembiayaan tentunya, bagaimana? Karena tadi Pak Gindo sampaikan kita menunggu saja nanti gratis semuanya. Tentu maksudnya gratis kan pasien yang atau masyarakat tidak membayar, tapi kan vaksinnya bukan gratis. Vaksinnya pasti ada yang membayar gitu. Nah, bagaimana sumber pembiayaan terkait dengan logistik dan lain sebagainya. Kemudian ini disampaikan oleh Bu Diah juga, berapa persen estimasi anggaran ini untuk health expenditure tentunya terkait dengan vaksin ini, Pak Gindo. Silakan Pak Gindo. Maaf, ada beberapa ini ya. Ya, ada beberapa ini. Bisa kami tampilkan yang juga. Satu dulu ya. Jika dilakukan bertahap, berapa lama target total coverage-nya? Nah ini yang ilmiah dan yang Indonesia punya sama sekali tidak ilmiah. Gitu. Kalau tahap pertama, kedua, dan ketiga itu dilakukan sampai musim semi tahun depan, maka yang tidak kelihatan di sini dan yang tidak dipahami di Indonesia, 99% nyawa itu sudah terselamatkan. Jadi kalau tahapnya tadi itu sampai 9, 3 tahap pertama saja itu sudah menyelamatkan 99% nyawa. Jadi sampai spring musim semi tahun depan. Jadi kalau kalian di Indonesia hanya membidik sampai umur 59, kalian itu ngurusin yang 5% paling buntut. Mudah-mudahan kebayang maksud saya ya. Jadi tahap kami itu karena memang yang paling efisien menyelamatkan banyak nyawa. Tahap kalian di Indonesia, tadi pertanyaan pertama, kenapa polusi di Indonesia hanya membidik sampai umur 59 tahun? Itu kalian membidik buntutnya, bukan membidik kepalanya. Kalian membidik yang 5%. Masih akan banyak yang mati nanti, biarpun sudah divaksinasi di Indonesia. Itu sebabnya saya bilang di Indonesia itu nggak ilmiah. Soal kenapa itu pilihannya, kalianlah yang tahu. Tetapi, saya jawab ini sekarang. Jika dilakukan bertahap, berapa lama total target coverage-nya? Nggak usah ditunggu sampai semuanya selesai. 3 tahap pertama saja sudah menyelamatkan 99% nyawa sampai musim semi tahun depan. Yang lain-lain itu tahap keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan itu karena hak asasi manusia. Yang kedua, dari mana sumber pembiayaan logistik dan layanan dan berapa estimasi? Nah, ini gampang. Kalau nyawa sudah diselamatkan, maka orang Inggris tentu bisa hidup, bekerja, dan berproduksi. Jadi,
Orang Inggris tidak hanya melihat ongkos, juga melihat kalau ongkos itu dikeluarkan, nanti labanya di kemudian hari setahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu berapa banyak, gitu. Ya, jadi sumber pembiayaannya itu ada 2. Kita memang bayar pajak. Kedua, pemerintah karena bagus ratingnya di dunia keuangan, sebagian bagus ratingnya karena memang berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan angan-angan, maka pinjaman pemerintah itu bunganya sangat rendah di pasar uang. Sehingga selain pajak, ada pinjaman pemerintah untuk ini. Dan pinjaman itu nggak mahal. Itu yang dipakai untuk membayar kami semua, sehingga kami tidak perlu keluar uang untuk membeli vaksin. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gindo. Memang menarik sekali ini terkait dengan vaksin ini. Kemudian sore hari ini juga ada pertanyaan dari Pak Ardiansah Yatim. Nah, ini memang menarik ini untuk Pak Rudolf Saud ini kan, karena vaksin itu ya tadi disampaikan di awal oleh Prof. Laksono juga ada salah satunya vaksin merah putih. Kalau vaksin merah putih kan berarti diasumsikan produksi dalam negeri. Tapi walaupun produksi dalam negeri itu butuh distribusi dari logistik tersebut ke seluruh Indonesia. Ini juga butuh resources yang cukup besar ini, apalagi kalau dari luar negeri yang kita tahu minggu lalu dari Cina, Sinovac itu sudah datang gitu dengan maskapai penerbangan. Nah, ini apakah Samudra Indonesia ini mempunyai cold storage atau cold room di pelabuhan mungkin? Kalau mungkin tidak, bagaimana cara GAC atau Samudra Indonesia untuk memberi solusi terhadap masalah logistik dan distribusi vaksin ini? Silakan Pak Rudolf. Terima kasih Pak Ardiansyah. Samudra tidak mempunyai sarana cold storage di pelabuhan laut ya. Tetapi lokasi kami di Cikarang ini sangat dekat dengan dry port yang ada di Cikarang. Sehingga itu nanti dari situ bisa barang bisa didistribusikan diantar dari mulai pelabuhan laut ke dry port terus ke lokasi kita. Ya, berarti di bandara sendiri tidak ada berarti ya Pak Rudolf ya? Di bandara tidak ada. Ya, sementara untuk distribusinya sendiri Pak ke provinsi-provinsi dan kabupaten di Indonesia ini seperti apa ini? Samudra sendiri sih punya armadanya Pak, dan armada truknya itu pun itu harus istilahnya dikualifikasi dulu oleh BPOM ya, dan itu sudah kami punya armada yang memang sudah mendapatkan kualifikasi yang baik dari BPOM dan bisa dipakai untuk mendistribusikannya kalau jalur darat. Tapi kalau mau jalur laut dan itu kita harus bekerjasama lagi dengan yang swasta lain. Swasta lainnya, ya. Kalau untuk masalah trackingnya sendiri bagaimana Pak Rudolf? Untuk tracking kita sedang kita bersama-sama sekarang dengan klien ya, dengan klien-klien farmaseutical itu sedang membangun implementasi dari tadi itu Pak, untuk barcode tadi yang dari kebijakan BPOM nomor 33 tadi gitu loh. Targetnya sih mulai Januari nanti itu semuanya sudah bisa terrealisasi. Oke, baik. Berarti memang dari sisi perusahaan atau BUMN logistik ini sudah menyiapkan diri ya Pak ya jauh-jauh hari ya sebelum melakukan distribusi logistik medis terkait vaksin ini ya Pak ya. Kalau dibilang menyiapkan diri sih khusus untuk vaksin ini tidak, karena memang sudah ada prosesnya, ini sudah mulai berjalan dari sebelum vaksin ini menjadi besar seperti sekarang gitu loh Pak. Ya. Jadi tetapi kemudian menjadi sangat penting
bahwa fasilitas-fasilitas ini untuk mendukung nantinya distribusi vaksin COVID. Oh, oke. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan juga dari UI Romadani Ardi ya, Bapak Romadani Ardi. Ini izin bertanya Pak Rudolf, dari yang Bapak ketahui, apakah sarana dan prasarana logistik nasional, baik yang dimiliki oleh BUMN dan swasta, itu sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk mengirimkan vaksin COVID hingga ke ibu kota provinsi? Nah, jadi mungkin banyak yang sedikit Bapak khawatir atau mungkin meragukan mungkin karena bukan kemampuan logistiknya, tapi karena memang luasnya negeri kita ini mulai dari Aceh sampai Papua, jadi apakah sarana prasarana itu yang sudah mendukung untuk ke arah situ mungkin, baik BUMN maupun swasta yang Pak Rudolf ketahui. Silakan Pak. Barusan saya diskusi saya ada teman saya di samping saya. Informasi yang kami dapat bahwa untuk sampai tingkat provinsi, BUMN maupun swasta sih sudah cukup Pak, kalau sampai tingkat provinsi ya. Oh. Ya. Kalau kabupaten Pak? Nah, itu saya kami belum tahu Pak. Mungkin Pak Gindo malah lebih tahu dari Inggris sana kalau memetakan kabupaten. Tapi kalau untuk ibu kota provinsi sih kita yakin sudah Pak. Karena perlu diketahui Pak bahwa vaksin kan nanti seperti Pak Gindo sampaikan bertahap sampainya. Iya. Tahun 2021 kalau berdasarkan informasi yang kita dapat ada 48 juta vaksin. Itu cukup untuk 24 juta. Jadi dengan penduduk kita yang 250 juta, kalau sampai 24 juta mendistribusikannya sepanjang 1 tahun di tahun 2021 sampai ibu kota provinsi, saya yakin itu cukup. Iya, mungkin semoga kekhawatiran Pak Gindo di awal tadi terkait logistik tentunya, kita tidak berbicara mengenai kebijakan siapa yang diberi pertama atau terkait dengan anggaran. Memang fokusnya nanti kita buat topik tersendiri mungkin terkait kebijakan-kebijakan siapa yang diberi pertama, kenapa, karena ini sore hari ini kita topiknya lebih ke arah logistik sebenarnya ya. Jadi bukan berarti meinikan pertanyaan yang lain, supaya yang dikhawatirkan oleh Pak Gindo tadi, mungkin orang Kalimantan 2 bulan lebih telat dibandingkan yang di Jawa gitu, bisa jadi gitu kan. Tapi mungkin kita lebih membahas dari aspek logistiknya, apakah karena aspek logistik atau tidak yang membuat hal seperti itu gitu. Mudah-mudahan tidak sampai 2 bulan. Ya silakan Pak Rudolf. Kita baru saja selesai melakukan pilkada Pak. Iya. Sampai ke pelosok-pelosok, KPU dibantu oleh TNI, Polri bisa yang namanya membawa surat suara sampai ke pelosok. Cuman tinggal menggantikannya aja itu dengan cool box ya. Tapi dipastikan bahwa pada saatnya nanti jangan lebih daripada 48 jam itu sudah harus disuntikan. Saya melihatnya memang harus bantuan pemerintah kalau untuk sampai ke tempat terpencil, Pak Yos. Iya. Oke, berarti kalau kita analogikan dengan KPU kemarin dari sisi distribusi logistik sebenarnya nggak ada kendala ya Pak Rudolf ya, untuk sampai ke pelosok negeri kita tercinta ini ya. Ya. Pak Gindo sepertinya ada ingin komen terkait logistik tentunya Pak Gindo. Silakan nih Pak Gindo, singkat saja. Saya dengan Pak Rudolf itu sudah kenal lama gitu. Jadi itu sebabnya saya mengajak Pak Rudolf itu bicara di sini karena beliau yang lebih tahu daripada saya dan saya tentukan bukan di Indonesia. Saya menyebutkan bahwa saya ragu Indonesia bisa. Sebagian adalah supaya kalian di Indonesia itu kebakaran jenggot dan bertindak sebelum kejadian. Ya. Itu tujuannya. Oke, siap. Ini semacam pemicu, trigger untuk bisa berbuat lebih baik ya Pak Gindo ya. Betul. Oke, ini memang terkait logistik kita berbicara Indonesia yang luas, jangankan Indonesia yang luas karena
kita di Jawa saja itu distribusinya mungkin agak sedikit terhambat karena banjir, bencana alam, dan lain sebagainya. Karena ada faktor-faktor yang di luar yang direncanakan, kan begitu. Tapi insya Allah semua bisa berjalan dengan baik mulai tahun depan ini. Karena dari 40 juta vaksin kan tadi Pak Gino juga sudah sampaikan tidak perlu harus 100% dulu tahapannya. Mungkin tahapan kurang lebih sekitar 20-30%, itu sudah membuat dampaknya itu ke 80-90% penduduk begitu. Ya, baik, kami buka sesi pertanyaan langsung mungkin dengan narasumber kita. Apakah ini ada yang ingin bertanya? Terutama terkait dengan logistik medis ini ya, yang menarik ini. Karena satu, vaksinnya harus dalam kondisi dingin terus, nggak boleh panas gitu. Kalau di Inggris suhunya sekarang ini sudah dingin saya rasa. Berapa suhu di Inggris, Pak Gindo? Masih sekitar 10. Sekitar 10. Di Indonesia stabil di 28 sampai 34, Pak Gindo. Jadi memang suhu saja sudah berubah, berbeda antara Inggris dan Indonesia. Terus luasnya juga berbeda. Terkait dengan suhu vaksin yang harus terus dijaga, terus jarak antar daerah yang memang cukup jauh, kemudian orang-orang juga yang melaksanakan tersebut atau yang menerima itu juga masih ada keraguan gitu. Nah, juga terkait dengan aspek lainnya di luar logistik, mungkin kita akan buatkan sesi khusus webinar terkait siapa sebenarnya yang layak untuk menerima vaksin yang pertama begitu. Itu mungkin di sesi lainnya. Oke, silakan kami buka line untuk bertanya langsung kepada Pak Gindo dan Pak Rudolf. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dibuka mic-nya atau di raise hand. Tidak ada? Ini mungkin atau masih kalau bahasa anak sekarang, anak muda zaman sekarang, anak bahasa milenial ini masih pada galau mungkin nih Pak Gindo, Pak Rudolf. Maksudnya pada galau ini mau menerima vaksin atau tidak begitu ya? Atau kemudian apakah vaksin itu sampai atau tidak gitu di tempat yang dituju gitu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu Bapak. Wah. Kalau saya sering cerita ke para mahasiswa, kalau ada mahasiswa di sini ya, ini hanya untuk mahasiswa. Kalau kalian nggak bertanya, nanti bulan depan atau tahun depan, ini sama sekali nggak akan kalian ingat. Tetapi kalau kalian bertanya, maka ada cantelan untuk ingatan kalian nanti. Gitu. Tetapi kalau memang nggak mau nanya juga ya nggak apa-apa. Ya, Hanya untuk kasih masuk. Ya, terima kasih nih Pak Gindo, ini masukannya. Jadi memang untuk bisa nyantel di ingatan kita tuh memang kita harus bertanya. Tapi kalau tidak bertanya hanya sekedar lewat mungkin. Padahal ini topik yang menarik dari sisi logistik. Kalau kita lihat memang kemarin itu dari hasil penelitian kami, tapi kami hanya di Jogja, itu logistik medis ini karena di awal-awal pandemi COVID, jadi semua daerah juga butuh. Kemarin itu kita malah mengusulkan ada semacam satu tempat, jadi seperti hub tadi. Kalau di Inggris tadi ada 50 rumah sakit sebagai hub-nya. Kami yakin rumah sakit di Inggris lebih dari 50 ya Pak Gindo ya. Tapi pemerintah Inggris mengatakan hub-nya itu 50, jadi mungkin dari 50 itu yang akan menyebarkan ke semua pelayanan kesehatan untuk memberikan vaksin. Nah, di Jogja juga begitu. Kemarin kami mengusulkan ada satu tempat karena masih banyak orang-orang yang memberikan bantuan itu langsung ke rumah sakit sehingga distribusi APD atau distribusi terkait dengan COVID gini tidak merata jadinya. Ya, ini silakan Pak Sunarto. Enggak. Oh, enggak. Ya. Ya. Karena soal hub di Inggris, hub itu hanya di tahap awal, bahkan sebulan awal. Mulai bulan depan atau bulan ketiga, itu
dokter keluarga pun, jejaring dokter keluarga pun sudah ikut, sehingga kita tidak perlu ke rumah sakit, tapi cukup ke dokter keluarga yang misalnya kalau dekat rumah saya itu nggak sampai 10 menit. Dan seperti saya sebutkan di dokumen kemarin, vaksinasi saya sejak turun dari mobil sampai masuk kembali ke mobil itu nggak ada 10 menit. Atau sejak masuk ke dokter keluarga sampai keluar dari dokter keluarga disuntik itu nggak ada 1 menit. Ya, silakan, ini ada pertanyaan dari Bu Dr. Nur Azizah. Silakan. Mic-nya di unmute dulu, Ibu. Iya. Ya, silakan. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau bertanya ke Pak Gindo, ya. Apa alasan waktu itu memilih Sinovac? Apakah vaksin yang lain waktu itu belum mulai penelitiannya gitu? Mohon maaf, saya tadi kurang jelas. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya juga bertanya gitu, Bu. Ya, ini saya heran kenapa pemerintah Indonesia memilih itu saja. Ya. Walaupun saya dan banyak kawan-kawan yang lain sudah mewanti-wanti, jangan itu saja. Saya ingin menekankan, boleh, silahkan saja. Saya nggak ingin menebak kenapa kalian sangat cinta pada Sinovac dan Sinopharm. Saya nggak mau komentari, tetapi yang saya beri masukan kepada pemerintah Indonesia tanggal 5 Oktober, sebagai insinyur, saya bilang kami menanggapi keadaan darurat dengan membuat teknologi ganda, teknologi yang redundan. Yeah. Platformnya Sinovac itu virus yang dilemahkan. Saya sarankan pakai juga platform yang lain. Yeah. Dan yang kedua, Sinovac dan Sinopharm itu kurang dipercayai oleh puluhan ribu orang Indonesia. Itu menurut survei pemerintah Indonesia sendiri. Yeah. Oleh sebab itu, pakailah juga sebagai tambahan vaksin lain yang sudah lebih terpercaya di dunia supaya orang Indonesia mau divaksinasi. Jadi, Ibu Dr. Nur Azizah, saya juga sama bingungnya dengan Ibu. Ya, baik Pak Gindo. Mungkin kita buka diskusi mengenai pemilihan vaksin mungkin di sesi berikutnya mungkin ya Pak Gindo ya. Ini kayaknya menarik ini. Kenapa? Karena kalau ini lebih topik utama kita sebenarnya kan terkait aspek logistik dan distribusi vaksin ini. Kalau pemilihan mungkin nanti ada ahlinya supaya menjawab. Pak Gindo sendiri bingung gitu kan. Jadi mungkin bisa menjawab kebingungan Pak Gindo mungkin nanti. Kita untuk expertnya mungkin. Ya, silakan Pak Rudolf. Pak Yos, saya mau menambahkan dari kami dari logistik bahwa sambil menunggu BPOM memberikan persetujuan darurat untuk penggunaan 1,2 juta vaksin Sinovac, sudah ada baiknya sudah didistribusikan terlebih dahulu sampai ke tingkat provinsi atau mungkin beberapa kabupaten, sehingga bila mana nanti BPOM itu sudah bisa memberikan izin darurat untuk penggunaan ini, itu bisa langsung cepat didistribusikan ke fasilitas layanan kesehatan. Yang kedua, menyambung yang disampaikan Pak Gindo, kami sih dari bisnis swasta logistik mengharapkan pemerintah itu bisa terus melakukan katakanlah negosiasi dengan para produsen ya supaya bisa lebih banyak lagi sih sebenarnya yang bisa kita bantu untuk mendistribusikan. Saat ini setahu saya walaupun kita pengen AstraZeneca tapi 90% produknya untuk tahun 2021 walaupun itu belum diproduksi itu sudah mulai negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika gitu loh. Nah, memang perlu dilakukan diplomasi yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai level menteri atau sampai level presiden
supaya kita bisa mendapatkan vaksin yang terbaik yang disampaikan Pak Gindo tadi. Ya, terima kasih Pak Rudolf. Memang terkait vaksinnya mungkin itu kita bahas di sesi lain. Baik, karena terkait juga dengan logistik dan pemerataan tentunya, dari hasil kami penelitian logistik di Jogja kemarin, itu memang menunjukkan ada ketidakmerataan di dalam hal pendistribusian logistik, bukan dari pemerintah. Kalau dari pemerintah itu langsung ke Dinas Kesehatan, tapi dari pihak swasta kemarin terkait dengan bantuan-bantuan, jadi bantuan itu langsung diberikan ke pelayanan kesehatan yang mereka lihat gitu. Jadi maksudnya kemarin itu rumah sakit atau puskesmas yang ada di pinggir jalan itu menerima banyak bantuan APD terkait dengan alat pengaman diri untuk pelayanan COVID ini, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit atau puskesmas yang masuk ke jalan yang lebih kecil. Nah, ini distribusi yang tidak adil sebenarnya. Tapi apakah besok ini dalam hal pembagian logistik medis, logistik vaksin ini, itu bisa menjadi satu keadilan begitu? Tadi kalau kita menyampaikan terkait dengan usia, kita usia 16 sampai 59 tahun, apakah itu sudah didata? Katakanlah sudah didata, apakah itu sudah bisa mendistribusikan mulai dari Aceh sampai ke Papua? Ini apakah pakai hub gitu? Karena tadi Pak Gindo juga menyampaikan di Inggris hanya pakai hub itu untuk kurang lebih sekitar 3 bulan, tapi setelah 3 bulan nanti bisa langsung ke dokter keluarga. Nah, kalau mungkin dari Samudra Indonesia, pengalaman Pak Rudolf ini dalam hal masalah logistik ini, apakah bisa itu dilakukan serentak gitu? Dalam arti kata bisa menyebar langsung, walaupun 48 juta ya, tapi bisa ada berkeadilan lah dalam hal mendistribusikan logistik tadi. Mulai dari Aceh sampai Papua, juga tergantung jumlah penduduk tentunya, karena kita tahu jumlah penduduk di Jawa jauh lebih banyak dibandingkan di pulau-pulau lainnya. Ini dalam hal distribusi logistiknya seperti apa, Pak Rudolf? Kalau kami melihat Pak Yos, bahwa tahun depan itu sekali lagi ketersediaan vaksinnya itu cuma 48 juta. Kalau kita bagi rata 12 bulan itu kan cuma sekitar 4 jutaan lah satu bulan. 4 juta satu bulan itu hanya kalau dihitung dengan satu kontainer yang besar itu, Pak, gambar kita cuma butuh 3 kontainer sebenarnya satu bulan. Artinya sih nggak masalah, itu bukan sesuatu yang sulit gitu untuk mendistribusikan sampai ke tingkat mungkin kabupaten gitu. Oke. Cuma satu lagi Pak, yang seperti saya sampaikan tadi, ini bagus sekarang bulan Desember ini sambil menunggu nanti katakanlah izin dari BPOM bisa dipakai yang 1,2 juta ini di minggu ketiga bulan Januari, itu yang kami informasi sudah bisa didistribusikan terlebih dahulu, nggak usah disimpan lama-lama itu di storage-nya Bio Farma gitu loh. Oke, berarti sebenarnya. Oke, saya mau tanggapi sebentar ya. Silakan Pak Gindo. Saya kira apa yang disebutkan oleh Pak Rudolf terakhir ini dan yang sebelumnya, bahwa dari sekarang sudah boleh disebar sambil menunggu keputusan Badan Pengawas, saya kira itu bagus. Inggris dan lain-lain juga sudah melakukan hal yang sama, bukan persis sama, tetapi prinsip bahwa istilah teknisnya itu rolling review. Jadi tidak nunggu sampai satu tahap regulasi keluar baru yang berikutnya dipicu, tapi kalau ada yang bisa dibuat sejajar, tumpang tindih, jadi dari sekarang pun sudah boleh disebarkan sambil menunggu, saya kira itu ide yang bagus. Jadi lantas hal lain adalah pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, seperti yang di Inggris, saya tunjukkan tadi di slides-nya, mengatakan ada sekian juta orang yang
masuk kelompok A, ada sekian juta orang yang masuk kelompok B. Hal-hal seperti itu mesti dibuat untuk semua provinsi di Indonesia, sehingga itu menolong juga logistik nanti untuk mengirim berapa kontainer ke satu tempat provinsi A, berapa ke provinsi B, dan seterusnya. Jadi hal seperti itu saya yakin bisa dan mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tinggal membukanya ke umum bahwa ini loh provinsi-provinsi dan ini loh jumlahnya dan ini loh kelompok prioritasnya per provinsi supaya logistiknya bisa jalan dari sekarang. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Gindo. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak yang hadir di sini? Oh ya, ini ada dari Tri Wahyuni. Ya, semakin panjang rantai distribusi tentu akan membutuhkan pengawasan baik kualitas pengiriman maupun petugas pengiriman. Apabila petugas pengiriman kurang memahami arti penting dalam menjaga kualitas barang yang akan dikirim, maka akan menjadi kerusakan saat melakukan pendistribusian. Pengalaman kami dalam memantau kiriman barang di dalam cool box, biasanya kurir kurang begitu memahami barang kirimannya. Nah, ini terkait SDM ini sebenarnya, tapi logistik, tapi terkait SDM ini. Pak Rudolf ini yang bisa tahu persis nih kondisi di lapangan ini. Jangan sampai orang yang membawa itu tidak tahu kalau yang dibawanya itu penting gitu loh. Jadi jangan sampai yang kayak membawa telur tapi kondisi jalan enjut-enjutan ya ngebut saja sehingga telurnya pada pecah semua ini. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dengan Pak Rudolf ini terkait di lapangan ini, faktanya ini. Baik Pak, biasanya begini Pak, kalau orang itu aware, itu akan lebih hati-hati. Jadi memang cool box-nya itu harus dibuat penanda Pak, bahwa ini vaksin, gitu. Dan fragile, istilahnya kayak begitu. Kalau jadi kita, SDM kita hebat-hebat kok Pak, kalau begitu tahu sudah menjadi bahwa itu adalah barang yang penting, menjadi sangat, dan mereka pun akan mengantarkan itu karena mereka akan merasa bahwa mereka pahlawan, apalagi dalam masa COVID kayak sekarang gitu. Oh ya, berarti sebenarnya kalau nggak salah kami Pak di dalam distribusi logistik dalam pengantaran itu kurir-kurir itu sudah ada semacam label ya Pak ya. Ini di atas, ini harus ditangani dengan baik. Ini boleh dibanting, ini nggak boleh dibanting. Sudah ada label-labelnya begitu ya Pak Saud ya kalau nggak salah ya. Betul Pak. Ya, jadi sebenarnya tinggal petugas di lapangan yang perlu kita ingatkan lagi begitu ya Pak Rudolf ya. Betul. Ya, oke. Berarti nggak ada masalah juga sebenarnya Pak ya. Mudah-mudahan aman lah pendistribusiannya. Ada masalah ada Pak, tapi tetap harus ada di awal tuh dibuatkan seperti pengarahan, training yang penting. Memang nggak akan sama bahwa mengantar vaksin dengan mengantar makanan gitu kan. Iya. Itu kan tidak Pak gitu. Jadi memang kita perlu ada pengarahan kepada si pengantar. Iya, kalau nggak salah mungkin seperti gambar gelas gitu, yang ada gelas retak gitu, itu nggak boleh, berarti itu barang pecah belah di dalamnya, begitu ya Pak ya. Kalau vaksin mungkin gambarnya beda mungkin Pak Rudolf, mungkin dibuatkanlah. Mungkin Bapak yang ada di logistik ini memikirkan kalau vaksin itu gambarnya apa gitu, jadi semua orang tahu kalau itu vaksin gitu kan. Ya seperti kita gambar gelas pecah itu berarti di dalamnya ada pecah belah. Kalau panah 2 ke atas itu nggak boleh kita taruh terbalik kan begitu. Nah mungkin kalau vaksin mungkin perlu dipikirkan dari sekarang Pak, sebelum kita distribusikan yang lebih luas lagi, vaksin itu mungkin entah gambar apa gitu. Jadi semua orang di Indonesia ini tahu kalau itu vaksin gitu. Mungkin bisa dipikirkan itu Pak Rudolf ya, masukan dari kami. Ya, oke. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Ibu Bapak tentunya terkait dengan logistik. Mengingat tadi di awal kami sudah sampaikan dengan luasnya Indonesia dan pulau kita juga ada sekian banyaknya ribuan pulau gitu ya. Jadi ini bisa menjadi halangan sendiri, handicap sendiri buat di Indonesia dalam menyebarkan vaksin, maaf. Tapi Pak Rudolf yakin sekali bahwa kemarin pilkada bisa. Oke, silakan Pak Gindo. Ada pertanyaan di bawah itu. Oh,
ini terkait dengan Ya, jadi saya jawab aja ya, karena waktunya nggak banyak ini. ya ini singkat saja Pak. Ya, jadi apakah proses rolling review tidak justru berisiko tinggi jika nanti vaksinnya gagal lolos uji fase 3? Misalnya daerah harus menanggung beban limbah medis, padahal sarana di daerah tidak sebaik di Bio Farma. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, sebagai latar belakang, saya tadi hanya menyebut di slide itu 5 vaksin. Mungkin kawan-kawan semua tahu bahwa ada lebih dari 100 vaksin yang dikembangkan dalam beberapa bulan terakhir ini. Apa yang terjadi dengan semuanya yang lain itu? Lah ini. Yang gagal itu kalian nggak dengar, karena memang ada risiko, dan kalau dia tidak memenuhi lolos uji, di Inggris ini kita tolak. Kalian berani nggak di Indonesia nanti, kalau Sinovac dan Sinopharm itu tidak lolos uji, berani nggak nanti mengatakan, kembalikan itu semua? Gitu. Ya. Itu sebabnya saya katakan dari Oktober, 5 Oktober, pilih yang sudah jelas bisa dipercaya. Jangan kalian nanti gara-gara sudah sampai di tanah air, walaupun dia tidak lolos uji, kalian akan kong kali kong dan mengatakan masih boleh untuk keadaan darurat. Itu sebabnya slide pertama saya tadi itu bicara tentang informasi yang jujur. Itu sebabnya saya tunjukkan gambar Dr. Li Wenliang dan Dr. Ivan. Jangan sampai nanti kalian tangkap dokter yang mengatakan ini tidak lolos uji. Karena sudah sampai di bandara dan semua nama besar bangsa dipertaruhkan. Kalau di sini 90 lebih vaksin yang lain itu, karena tidak lolos uji, tidak masuk slide saya. Itu risiko yang harus ditelan. Kalau mau mencetak vaksin kurang dari setahun, ada risikonya. Ya, oke Pak Gindo. Baik, mungkin Pak Gindo ini jam 17.45, mohon maaf ini kami potong, karena ini diskusi yang menarik ini sebenarnya terkait dengan vaksin, karena akhir tahun ini memang vaksin lagi booming di mana-mana, tidak hanya di Indonesia atau di Inggris, tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, mungkin ada episode lainnya terkait dengan vaksin tentunya. Kita akan bahas lagi, kupas tuntas, mungkin dari aspek yang berbeda. Mungkin dari aspek pemilihan atau dari aspek siapa yang harus divaksin sebenarnya, begitu ya. Ibu Bapak. Jadi mohon maaf ini karena juga waktu sudah 17.45. Tadi kami mengucapkan ini terima kasih kepada Pak Gindo, kepada Pak Rudolf ini atas paparannya yang cukup luar biasa, menampilkan optimisme kita, walaupun sedikit ada tantangan dari Pak Gindo tadi sebenarnya, tapi jawaban dari Pak Rudolf saya melihat ada optimisme kita. Tapi memang harus begitu Pak Gindo, kita harus ditantang dulu untuk biar bisa keluar best effort kita. Kadang-kadang kita nggak tahu best effort kita itu sampai ada di mana. Ya, terima kasih terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak yang hadir di dalam webinar logistik vaksin kasus di Inggris dan apa yang harus kita lakukan di Indonesia. Kami atas nama Prof. Laksono, karena tadi Prof. Laksono izin duluan karena ada satu dan lain hal, kami tidak menyimpulkan apapun karena masih memang belum bisa disimpulkan, masih banyak yang harus kita lakukan, masih banyak pekerjaan PR-PR yang harus kita laksanakan, karena vaksinnya sendiri juga mungkin kemungkinan besar baru tahun depan akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi untuk sementara kami tidak menyimpulkan apapun. Tadi kita sudah diskusi banyak,
nanti di episode lainnya kita akan berusaha untuk menyimpulkan hasil kita dari pertemuan hari ini. Kami atas nama Prof. Laksono, terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Pak Gindo, Pak Rudolf, dan kepada Ibu Bapak semua atas hadir di dalam sesi webinar kita sore hari ini. Mungkin tidak ada salahnya juga kalau memang tidak berkeberatan, kita nanti, atau Mbak Tri, mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Tri, mungkin ada foto bersama atau bagaimana. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tri sebagai MC-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yos. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan banyak diskusi dari para ahli, khususnya mengenai vaksin ini, dan kita juga berharap vaksin ini akan berdampak baik dan pelajaran dari Inggris dapat kita adaptasi pula. Baiklah, sebelum kita akhiri, tadi sebagaimana request dari Pak Yos, mungkin kita bisa untuk foto bersama, mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian dapat dihidupkan share screen-nya. Dari PKMK saya mohon untuk dibantu screenshot-nya, nanti jika sudah selesai screenshot mohon diinformasikan. Mau bertanya? Oh ya, silakan. Sebelum kita mulai foto, silakan Pak Indo. Saya hanya ingin mengucapkan selamat berpisah ini sebelum mohon pamit. Saya mohon maaf kalau ternyata ada yang tersinggung karena katanya saya tidak mendukung Indonesia, melawan Indonesia malah katanya. Jadi mudah-mudahan kalau pepatah di Sumatera mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Saya ingin supaya Indonesia jaya gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gindo. Ya, mungkin ya itu ucapan kami juga selaku pembawa moderator, mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ini. Silakan Mbak Tri, kami kembalikan ke MC. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih khususnya kepada narasumber kita yaitu Pak Rudolf Saud dan Bapak Gindo. Kami ucapkan terima kasih dan juga kepada Prof. Laksono tadi yang sudah membuka, dan moderator kita Pak Yos saya ucapkan terima kasih, dan partisipan sekalian saya ucapkan terima kasih juga. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Dan kami juga informasikan bahwa untuk materi maupun video jika Bapak Ibu ada yang terlewat dapat diakses melalui laman manajemencovid.net. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya Tri Muhartini dan seluruh tim dari PKMK pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.